Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, dan cerita ini cerita rekaan dari keluarga Nasruddin yang kita sebut si Udin. Pak Udin ini seorang yang amat tekun dalam doa-doa dan amat menyayangi istri dan anak-anaknya. Dan suatu hari ketika dia berdoa di rumahnya, Tuhan mengatakan, "Din, aku mau memberikan berkat khusus kepadamu. Kamu boleh meminta kepadaku 3 permintaan dan akan aku kabulkan apapun permintaanmu." Kemudian Nasruddin mengatakan, "Terima kasih Tuhan, saya akan memohon kepadamu." Dia berpikir apa yang harus dia minta. Maka ketika pagi hari dia berdoa, dia berpikir, saya akan minta pada Tuhan. Rasanya aku sebagai suami ini sangat tertekan dengan istriku. Dia selalu ngomel, menasihati aku, dia selalu menggurui, dan seterusnya. Dan perasaan-perasaan tertekan oleh istrinya ini disimpan, tidak diungkapkan. Lama-lama menggunung. Maklumlah karena istri Nasruddin ini seorang guru, kepala SD. Dia kadang-kadang lupa bahwa suaminya ini seorang bapak, masih dianggap muridnya. Sehingga dia kemudian memperlakukan kadang-kadang suaminya seperti dia memperlakukan murid-murid di sekolah. Lantas Nasruddin mengatakan, "Tuhan, saya minta supaya istri saya mati." Dan Tuhan tidak bisa menolak karena sudah berjanji. Akhirnya matilah istri Nasruddin itu. Ketika istrinya mati, banyak sekali pelayat, murid-murid, guru-guru, teman-temannya, semua menangisi istri Nasruddin. Dan mengatakan, "Din, kamu orang yang paling celaka, orang yang paling sedih kehilangan istrimu. Istrimu itu sangat baik, dia selalu memperhatikan orang, menolong orang, dia selalu bercerita tentang kamu, kamu seorang suami yang baik, dan dia bangga dengan kamu." Maka kemudian Nasruddin sadar, ya, dia menyesal. Tuhan, ternyata istri saya baik, kenapa saya selama ini hanya melihat yang jelek-jelek dari istri saya. Saya tidak pernah melihat kebaikannya. Langsung dia lari ke ruang doa, "Tuhan, saya mau memohon yang kedua. Tolong Tuhan, hidupkan istri saya." Maka kemudian Tuhan menghidupkan lagi istri si Udin itu. Dan dia mulai berpikir, tinggal 1 kali permintaan lagi. Apa yang harus saya minta? Dia tanya pada teman-temannya, apa yang harus saya minta pada Tuhan? "Udah Din, kamu minta kaya saja, supaya bisa membantu kami juga." Dia berpikir, kalau saya kaya tapi sakit-sakitan, apalagi kena virus corona, bagaimana? Yang lain menasihati, "Gini aja Din, kamu minta panjang umur, supaya kamu sehat panjang umur." Dia berpikir lagi, kalau aku panjang umur tapi miskin, nanti saya dihina orang, gak punya apa-apa, bagaimana? Akhirnya dia berpikir-pikir terus dan tidak tahu apa yang harus dia minta. Sampai Tuhan panggil si Udin, "Din, waktunya hampir habis. Tinggal 1 permintaan, kenapa kamu tidak minta apa-apa?" Dan dia mengatakan, "Tuhan, saya bingung mau minta apa.
minta kekayaan, tapi kalau sakit-sakitan kekayaannya habis untuk berobat. Aku minta panjang umur, sehat, tapi kalau miskin susah juga Tuhan. Tolong Tuhan, saya dinasehati. Lantas Tuhan mengatakan, mintalah satu saja, yaitu damai sejahtera. Karena dalam damai sejahtera itu aku hadir. Dalam damai sejahtera itulah kita akan mengalami situasi kehidupan surgawi. Baik Tuhan, saya memohon kepadamu damai sejahtera. Entah saya miskin, entah saya sakit, entah saya kaya, entah saya sehat, tapi damai sejahtera Tuhan ada dalam hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gambaran dari Nasruddin inilah gambaran kehidupan banyak orang. Sungguh-sungguh orang begitu banyak yang merindukan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan diperjuangkan dengan senjata, dengan peluru. Tapi damai sejahtera adalah kasih Tuhan. Lihatlah Yesus Kristus ketika dia bangkit, dia selalu bertemu dengan murid-muridnya. Setelah bangkit dia mengatakan, salam, damai sejahtera bagimu. Setiap kali dia hadir, selalu dia mengucapkan damai sejahtera bagimu. Dan dia juga mengutus murid-muridnya untuk masuklah ke rumah orang-orang. Dan berikanlah salam, damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau dia menerima salammu, maka damai sejahtera akan tinggal di dalam rumah itu. Tapi kalau dia menolak, maka damai sejahtera Tuhan akan kembali kepadamu. Saudara sekalian, Ibu Teresa mengatakan bahwa damai sejahtera itu mulai dari rumah. Betul, rumah si Udin itu tidak damai. Karena apa? Karena Udin selalu melihat yang tidak baik, sehingga dia menyesal. Ya, mudah-mudahan tidak ada keluarga kita yang berdoa supaya keluarga yang lain mati. Ya, nanti menyesal juga seperti si Udin itu. Ya. Marilah kita melihat dunia seperti Tuhan melihat. Ya. Melihat setelah Tuhan menciptakan dunia, dia mengatakan dan Tuhan melihat semua itu adalah baik adanya. Rahasia cinta adalah bahwa orang itu melihat yang baik dari orang yang dicintainya. Orang yang membenci selalu melihat yang tidak baik. Dalam kehidupan, Paus mengatakan bahwa keluarga kita adalah tempat di mana damai sejahtera terjadi kalau di dalam keluarga itu ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, maka permusuhan tidak ada lagi. Dan kita tahu bahwa begitu banyak orang yang sampai hari ini sulit untuk berdamai dengan musuhnya. Siapapun musuhnya itu. Karena mereka sulit untuk mengampuni. Sulit mencintai karena sulit mengampuni. Mengapa sulit mengampuni? Karena dia tidak punya ampun. Maka kita harus minta ampun pada Tuhan. Maka kita harus minta kasih Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi dan bisa mengampuni orang lain yang bersalah. Maka kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita dalam hati tidak ada kebencian, kemarahan,
tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi permusuhan dalam ingatan-ingatan kita, sehingga kita bukan orang-orang yang terluka. Ya. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan roh cinta kasih, roh pengampunan. Maka marilah kita mulai berdamai dengan musuh-musuh dalam diri kita sendiri, dalam ingatan kita, ya, di dalam pikiran kita. Kita berdoa mengampuni mereka. Kita berdoa memberkati musuh-musuh. Dan ada satu hal yang dilupakan orang, bahwa dia seringkali sulit atau tidak sadar bahwa dalam dirinya sendiri, ya, itu ada musuh, yaitu dirinya sendiri. Bukankah Tuhan mengatakan, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri? Kalau kita tidak mencintai diri kita, maka kita sulit untuk mencintai orang lain. Kalau kita tidak ada dalam damai Tuhan, maka kita juga sulit untuk berdamai dengan orang lain. Kalau kita membenci diri kita, maka kita juga sulit untuk mengasihi orang lain. Maka marilah kita juga mengampuni diri kita sendiri. Mungkin Anda tidak puas dengan diri Anda, hidungnya kurang bangir atau hidungnya terlalu bangir, kurang pesek. Kulit Anda mungkin terlalu hitam, kurang putih, dan seterusnya. Mungkin ada yang tidak bisa menerima tubuhnya yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Kita selalu berkaca, dan kemudian banyak orang yang tidak begitu mencintai dirinya. Ya, kita banyak menyesal seandainya, dan seterusnya. Maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita nyaman, aman dalam diri kita. Ya, kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan dalam diri kita. Kalau kita berdamai dengan diri kita, kita sukacita dengan diri kita, maka kita akan sukacita, membawa sukacita kepada orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan mengasihi orang lain. Maka marilah kita jadikan rumah kita rumah damai. Dalam saat-saat sulit seperti sekarang ini, marilah kita juga tinggal di dalam rumah, berarti tinggal di dalam damai. Kita waktunya untuk saling mengasihi. Tuhan memberikan kesempatan pada saat ini kita tinggal di rumah untuk membayar hutang. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar, mungkin kita kurang waktu untuk mencintai, kita punya kurang mendengarkan anak-anak, kurang mendengarkan suami, kurang mendengarkan istri. Saatnya kita memberi waktu. Saatnya kita juga berdamai di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan, supaya damai sejahtera tinggal dalam hati kita. Dan dari keluarga yang penuh damai akan memancar kepada masyarakat di sekitarnya. Ya. Kalau ada damai dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maka damai itu akan memancar. Sehingga kemanapun kita pergi, ya, kita mulai dengan bertemu, dengan senyum. Ya. Ibu Teresa mengatakan bahwa senyum ini bahasa yang luar biasa. Karena senyum ini adalah awal kasih. Senyum ini adalah awal dari cinta.
Maka dengan bahasa senyum kita memberikan kesejukan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan senyum kita menyatakan ada damai dalam hati kita. Di mana ada damai, di situ ada Tuhan yang hadir. Ya, Tuhan beserta kita, berarti damainya selalu ada dalam diri kita masing-masing. Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama hidup dalam damai Tuhan. Karena Yesus telah memberikan damai sejahtera bagimu. Aku meninggalkan damai. Ya. Bukan damai seperti yang diberikan oleh dunia, tetapi damai yang abadi, penyertaan Allah yang abadi. Dan marilah kita bersama juga berdoa untuk musuh-musuh yang seringkali membuat kita keluar dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan kita doakan juga mereka yang bermusuhan agar berdamai kembali. Sehingga keluarga kita, keluarga Allah, keluarga sukacita, keluarga damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan pengampunan, keluarga yang penuh dengan mukjizat. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada mukjizat. Di mana ada cinta, di situ ada Tuhan. Di mana ada damai, di situ Tuhan hadir.